Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Sanitasi Hygiene dan Keselamatan Kerja. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu izin, tugas penyelenggara, dan sanitasi di area makanan dan minuman. Di sini terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis personal hygiene di area makanan dan minuman. Yang kedua, menerapkan personal hygiene di area makanan dan minuman. Yang ketiga, menerapkan sanitasi di area restoran dan bar. Yang keempat, menganalisis limbah hotel. Dan yang kelima, menangani limbah hotel. Nah, yang pertama yaitu personal hygiene. Personal hygiene atau sikap bersih perorangan mencakup kebersihan fisik dan mental, atau pribadi para petugas yang bertanggung jawab atas penyediaan atau pengelolaan makanan atau minuman. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut yang pertama kebersihan jasmani, kedua kebersihan rambut, yang ketiga kebersihan telinga, hidung, wajah atau muka, lalu kebersihan mulut dan gigi, kebersihan tangan dan kuku, dan kebersihan kaki. Nah, kebersihan jasmani ini harus jelas ya, yaitu jadi untuk itu manusia perlu menjaga kesehatan dan kesegaran jasmaninya, seperti menjaga kesehatan mulai dari minum air putih yang cukup secara teratur, terus istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, sehingga terhindari dari rasa cemas dan stres. Nah, yang kedua itu membersihkan rambut, telinga, hidung, wajah atau muka itu harus. Nah, dan gak lupa juga untuk membersihkan mulut atau gigi. Nah, ketika kita sedang batuk ataupun bersin, itu kita wajib menggunakan masker. Apalagi kalau misalnya kita lagi flu, itu disarankan untuk tidak bekerja, karena pada saat kita masak itu sangat berpengaruh untuk makanan dan minuman yang akan kita masak untuk para pelanggan. Nah, kebersihan kuku dan tangan. Nah, kita harus sering gunting kuku dan juga mencuci tangan menggunakan sabun. Dan kita harus juga memakai sarung tangan sehingga makanan dan minuman ini tidak terkena kuman-kuman dan bakteri yang ada di tangan kita. Lalu kebersihan kaki juga. Kebersihan kaki juga harus sering-sering cuci kaki dan juga harus menggunakan kaos kaki yang bersih dan tidak bau. Harus sering-sering diganti, dicuci agar kita pada saat bekerja itu nyaman dan menggunakan pula sepatu yang nyaman, aman, sesuai dengan persyaratan saat bekerja. Nah, lalu ada perlengkapan petugas. Nah, perlengkapan petugas ini yang pertama penutup kepala dan dasi. Nah, seperti ini ya gambarnya, contohnya ya. Nah, penutup kepalanya ini untuk bentuk chef hat yang tinggi ini untuk menunjukkan posisi seorang penjuru masak. Nah, jadi pada saat kita menggunakan ini itu seperti tabung ataupun jamur dan memiliki pori-pori di bagian atas untuk sirkulasi udara. Nah, seiring perkembangan zaman, desain, bentuk, dan warna chef hat ini sangat bervariasi. Nah, namun chef hat ini tetap memiliki fungsinya, yaitu mencegah rambut rontok dan jatuh ke dalam makanan, serta menyerap keringat di dahi. Nah, bahan pembuatan chef hat ini dapat berupa kertas ataupun kain katun. Terus chef hat ini juga dibuat dari kertas, biasanya hanya sekali dipakai. Nah, atribut lain yang digunakan chef adalah necktie atau dasi. Nah, yang melingkar di leher dan dipakai untuk menyerap keringat di sekitar leher agar tidak menetes ke makanan. Nah, ini seperti ini contohnya. Yang kedua, pakaian seragam. Nah, pakaian seragam ini sudah identik seperti ini ya. Jadi kondisi dapur yang panas ini tentu memerlukan pakaian yang nyaman digunakan dan mudah menyerap keringat. Nah, pakaian yang digunakan adalah pakaian seragam yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kegunaannya.
Nah, model pakaian yang dipakai selayaknya dapat melindungi tubuh saat bekerja atau pada saat memasak. Mana baju ini mudah dicuci, terus berwarnanya terang atau putih. Nah, terbuat dari bahan yang kuat, menyerap keringat dan tidak panas, dan ukurannya tidak terlalu ketat sehingga tidak mengganggu saat bekerja. Seperti ini contohnya baju koki. Selanjutnya di sini ada celemek ya, yang biasa kita sebut atau apron and side towel. Nah, ini tuh wajib dikenakan juru masak dengan tujuan melindungi seragam dan dari kotoran. Nah, nah ini tuh sama ya, beraneka ragam, dan ini agar tangan seorang juru masak terjaga kebersihannya. Nah, ini seperti ini contohnya. Dan yang terakhir yaitu sepatu. Nah, sepatu ini digunakan jenis sepatu yang sesuai dengan kegunaannya, aman, tidak licin, enak dipakai dan tidak berat, dan nyaman digunakan dalam jam kerja yang panjang. Nah, sepatu ini berbahan dasar karet tebal agar tidak mudah slip. Bagian atas dari sepatu ini juga dilindungi besi baja yang dilapisi dengan kulit agar kaki aman dari kejatuhan benda berat. Nah, apabila sepatu yang digunakan tidak nyaman, petugas akan cepat lelah atau merasakan sakit pada jari-jari kakinya. Seperti ini contohnya. Ini semua adalah perlengkapan petugas untuk chef. Nah, selanjutnya ada sanitasi di kitchen, restoran, dan bar. Nah, sanitasi ini berbeda-beda ya, di dalam kitchen, restoran, dan bar. Nah, kalau di kitchen ini, kebersihan dan kesehatan karyawan dapur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur operasional standar. Nah, yang kedua, kebersihan peralatan dapurnya juga diperhatikan, digunakan dalam pengolahan makanan, dan penempatannya juga diperhatikan untuk memasaknya. Nah, setelah dipakainya juga seperti apa. Nah, kebersihan dan kesehatan di produk makanan dihasilkan dari bagian kitchen yang menjamin tidak adanya kontaminasi seperti kotoran, bakteri, dan kuman ke dalam makanan yang dijual dan disajikan ke konsumen. Sanitasi kitchen. Nah, selanjutnya ada sanitasi restoran. Nah, sanitasi restoran ini, yang pertama mejanya ini harus selalu terjaga rapi kebersihannya. Setiap hari taplak meja ini harus diganti, dicuci, terus kecuali meja tersebut telah ditutup dengan plastik formika atau pelapis meja lainnya yang terlihat menarik. Lalu kursinya juga harus dipilih yang nyaman, aman, enak dipakai, dan beban dari kemungkinan berkembang biaknya kutu busuk atau adanya binatang-binatang yang ada di kursi itu harus dihindari. Nah, lalu ada alat-alat makan dan minuman yang juga harus dijaga kebersihannya. Lalu vas bunganya harus disimpan, ditata di mana sebaik mestinya. Terus tempat cuci tangannya juga, terus ada tempat sampah yang bertutup yang diletakkannya berdekatan dengan tempat cuci piring atau gelas. Lalu ada gambar-gambar atau ornamen yang menghiasi restoran, baik yang dipasang di dinding maupun di lemari hias. Selanjutnya ada sanitasi bar. Nah, sanitasi bar ini, bar merupakan tempat yang secara komersial melayani segala macam minuman, baik yang beralkohol maupun yang non-alkohol. Lalu di sini sanitasi bar ini karena merupakan tempat dan sumber minuman untuk tamu, bar juga harus memenuhi syaratnya. Yang pertama, area bar harus terjaga kebersihan dan kerapihannya, termasuk dari peti-peti atau botol-botol minuman yang sudah kosong sehingga bebas dari kotoran atau penyakit. Lalu rak tempat botolnya juga harus memiliki tinggi minimal 30 cm dari lantai. Lalu peralatan pembuatan minuman itu harus selalu bersih dan dicuci. Yang terakhir yaitu refrigerator yang digunakan harus sesuai suhunya untuk menyimpan bahan-bahan
minuman yang membutuhkan suhu yang sesuai. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gambar pengolahan sampah dan limbah ya. Ini pengolahan sampah. Nah, yang pertama ke penampungannya dulu, lalu dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke pembuangan tempat sampah. Selanjutnya pengolahan limbah. Nih, limbah-limbah dari hotel, bisa dari restoran, ataupun dari industri. Nah, ini pengolahan limbah contohnya. Nah, baik. Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah ikut menyimak bersama menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dapat dipahami, dimengerti, dan bisa bermanfaat buat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.